warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk memperkenalkan peran kami masing-masing. Saya Sylviani Putri Lestari sebagai penyanyi. Saya Juwita berperan sebagai Cutnya. Saya Alisa Maksudna berperan sebagai Cutnya. Saya Zahra Sabila Nadia sebagai Long Van Moy. Saya Julia Karenesa Makmun sebagai Jerry Van Hers. Saya Reza Rahmi sebagai Ibrahim Bangka. Saya Gustawan sebagai Jen Van Switen. Saya Alisa Purwakti sebagai Tuan. Saya Gus Majaya sebagai Panglima. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut Nyadin dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Namukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Tengku Nanta Setia, seorang ule balang Namukim, yang juga merupakan keturunan Datuk Mahmudun Sati, perantau dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cut Nyadin adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama, yang dididik oleh orang tua maupun guru agama, dan rumah tangga, memasak, melayani suami, dan menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyadin dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Tengku Cek Ibrahim Lamnga, putra dari Ule Balang Lamnga 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Kak Aceh lebih tangguh. Ya memang komandan, sepertinya kita harus mengambil tindakan. Tindakan katamu. Haha, itu sangat mudah. Apa maksud Anda komandan? Bukankah persenjataan kita lebih canggih? Apapun bisa kita lakukan. Meriam, bagaimana dengan Meriam? Kita akan menembakkannya ke Aceh. Bisa jadi. Tak sia-sia aku memilih pendamping strategis sepertimu. Lakukanlah. Tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Cidatel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Ada apa Mutia? Aku lihat suamimu pergi dengan pasukan Aceh. Pasukan Aceh? Apa ini ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya iya, karena aku mendengar dari suamiku bahwa Belanda memaksakan Meriam. Ayo kita tenangkan warga, jangan sampai warga panik karena berita ini. Baiklah, ayo. Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Kongler memang menguntungkan. Lihatlah diriku telah menjadi komandan sekarang. Kita perlu strategi baru. Kau memintaku membuat strategi. Bukankah itu tugasmu? Aku hanya menyetujuinya. Saya hanya meminta strategi kepada mantan jenderal yang sangat hebat. Haha, aku tahu aku hebat. Baiklah, aku akan memberimu strategi yang akan membuat Aceh menderita. Jan van Swieten, daerah 6 Mukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Waalaikumsalam. Ada apa lagi Mutia? Ayo kita pergi sekarang. Pergi kemana? Rombongan ibu-ibu dan yang lainnya sudah mengungsi. Tapi suamiku dia berjuang untuk Aceh dua anaknya. Baik. Lainnya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Geletarum, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kurang ajar, awas saja kau Belanda, kau telah menghabisi suamiku. Aku akan menghabisimu dengan tanganku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Bisa tersenyum sekarang. Aku sudah tua begini masih saja ada yang ingin denganku. Kau harusnya senang akan hal itu. Bagaimana aku bisa senang? Sudahlah, dia telah menunggumu. Baiklah. Perkenankan, saya Teguh Umar. Saya tahu. Saya hendak melamar engkau, Cut Nyadin. Untuk apa? Tapi maaf, aku tidak menerimamu. Kau memang wanita pemberani, tangguh dan juga kokoh dalam pendirian. Ketika kau menikah denganku nanti, aku akan memperbolehkan untuk medan perang menghadapi Belanda. Dengan begitu kau bisa menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri. Baiklah, aku menerimamu dengan persyaratan kau benar-benar menepati omonganmu tadi.
Saya permisi. Akhirnya, Cut Nyadin menikah dengan Tengku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang Pisabihila. Tengku Umar melakukan sebuah taktik. Selamat siang, Tengku Umar. Selamat siang, Cud. Matia, balik aku meminjam Nadine sebentar. Mengapa kau mengatakan hal itu padaku? Aku akan pergi. Nadine, aku pergi dulu. Kalian berbicaralah. Kau mau memberitahu? Tidak, aku tidak ingin dia tahu. Bagaimanapun dia akan tahu. Dia anak seorang petinggi. Dulu informasi apapun dia pasti akan tahu. Aku harap dia tak tahu. Sudahlah, kita melakukan ini untuk Aceh. Harinya, Tengku Umar melakukan rencana palsunya pada Belanda. Hari ini saya akan menyerang basis Aceh. Apakah kau yakin dengan ucapanmu, Tengku Umar? Saya yakin, Jenderal. Apakah kau sudah mempersiapkan dengan matang? Tentu kami tidak akan mendengar kekalahan, kan? Saya tidak berani bertindak jika semuanya belum siap. Baiklah, lakukan penyerangan ini dengan baik. Gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jenderal Van Swieten diganti. Jenderal Van Swieten memang tidak becus dalam hal ini. Saya telah mendapat beberapa informasi. Baik, katakanlah apa yang kau punya. Pasukan Aceh telah menekan kita. Mereka sudah menyerang Utaraja dan Mebola. Begitu ya? Sepertinya kita perlu mengirimkan sesuatu ke Aceh. Apa itu, Jenderal? Demarsosse. Apa? Jenderal? Pasukan Demarsosse merupakan orang Tionghoa sampai Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, pasukan ini dibubarkan karena rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya, karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka. Dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Saya pasti sudah dilanda ketakutan. Ya, kau benar. Kita tidak bisa berhenti sampai di sini. Maksud Jenderal masih punya suatu rencana. Saya orang Aceh yang bukan termasuk pasukan pemberontak. Baik, Jenderal. Tapi apa yang akan kita lakukan? Suruh dia memata-matai pasukan pemberontak. Pastikan dia memberiku informasi berharga, bukan sampah. Baik, akan saya usahakan, Jenderal. Permisi. Aku harap penyerangan kali ini berhasil. Melihat ada keyakinanmu, aku yakin ini berhasil. Doakan saja kami minta pertolongan kepada Allah agar diberi kemudahan. Itu pasti. Kau harus berhati-hati. Berjanjilah. Sebaiknya aku lihat di sini. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cud, Nyadin, jagalah warga Aceh dengan baik, rawat anak kita agar menjadi wanita seperti kelak. Apa maksud kau berkata seperti ini? Tidak apa-apa. Mari kita salat dulu, sudah waktunya bisa. Karena Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana Tengku Umar, Belanda dapat membunuh Tengku Umar. Ada apa? Kenapa kau mendatangiku? Aku minta maaf, Nadine, tapi suamimu... Ada apa dengan suamiku? Apa yang terjadi dengannya? Tengku Umar gugur tertembak peluru. Tidak, Anda pasti salah. Abu saya pasti belum meninggal. Gambang. Sebagai perempuan Aceh, kau tidak boleh menumpahkan air mata pada rencana suami. Cut Nyadin lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman, Melaboh, bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyadin sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit encok. Dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Saja Panglaut. Maukah Anda saya ambilkan minum dan makan? Tidak usah. Kalau begitu, banyaklah beristirahat. Jika aku terlalu banyak beristirahat, rakyat Aceh bisa banyak yang terbunuh. Mau kemana kau, Panglaut? Aku akan pergi dan aku akan segera kembali. Semoga kau senang ketika aku kembali. Baik. Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Betong Le Sage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Gambang. Ada apa, Mak? Nadine, kau tidak apa-apa? Mutia, bawa anakku sekarang. Kumohon. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Pergilah. Kumohon, pergilah. Ayo, Cut Gambang. Pergi. Tidak! Ayo. Tidak, Mama! Cut Nyadin ditangkap,
Sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua.